Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Oke, harusnya masih semangat ya Kak ya? Masih. Jadi tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelumnya kami mau kenalan dulu nih. Jadi kami berlima dari Prodi Manajemen Puisi. Dan untuk sebelah sana kakak bisa kenalan. Oke, halo teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Adi Gangga atau Adi, biasa dipanggil Adi Gangga. Selamat siang semuanya, kenalin aku Agus Gandapani di Perpustakaan. Selamat siang semuanya, nama saya Arifin. Perkenalkan, saya Nanti Lestari, panggil aja Tari. Perkenalkan, saya Hilda Zainal ini bisa dipanggil Hilda. Oke teman-teman, jadi tujuan kami di sini bersama adik-adik SMA Semen, kami ingin memperkenalkan tentang manajemen dan pastinya di kita dari Prodi Manajemen UIC seperti itu. Oke teman-teman, jadi ini ada staff coach managing yourself for personal success. Jadi di sini kami ingin sekedar mempresentasikan dan juga ingin mengaktualisasikan ilmu manajemen itu ke dalam diri kita sendiri. Jadi ternyata ilmu manajemen itu sangat universal, sangat penting sekali seperti leadership contohnya. Oke, next. Sebelum itu, kira-kira menurut kalian manajemen itu apa? Ada yang tahu apa itu manajemen? Ini yang tahu. Ada yang tahu, ada yang tahu. Ada yang tahu apa enggak? Kira-kira manajemen itu apa? Kalau kalian dengar manajemen itu apa? Apa? Oh, jauh sekali. Oke. Jadi benar sekali teman-teman, manajemen itu adalah sebuah seni untuk mengatur proses perencanaan perorganisasian. Jadi bahwa manajemen itu betul sekali mengatur, tapi juga di manajemen sendiri itu ada organisasian, perencanaan dan juga pengawasan terhadap sebuah organisasi. Nah, oke, next. Oke, selanjutnya ini adalah fungsi dasar dari manajemen. Nanti kalian di manajemen kita diajarkan 4 fungsi dasarnya. Sebelum kalian masuk manajemen, kalian juga harus tahu fungsinya manajemen itu apa. Nah, di sini ada 4 POAC yang singkatannya planning, organizing, executing, and controlling. Nah, di sini planning itu dari mana organisasi atau perusahaan itu bisa merancang atau mengetahui tujuannya itu apa di perusahaan, tujuannya itu apa di organisasi. Kemudian yang kedua adalah organizing, pengorganisasian. Nah, di sini di perusahaan itu harus membentuk suatu struktur. Biasanya kan ada ketua, ada sekretaris, bendahara yang sifatnya itu hierarki, gitu ya. Kemudian yang ketiga ada executing atau pergerakan. Nah, setelah membentuk struktur tersebut dari ketua, bendahara dan lain-lainnya, kita tuh harus tahu tujuannya, tugasnya, tanggung jawabnya si divisi tersebut itu apa, gitu ya. Kemudian yang terakhir ini adalah controlling. Nah, di suatu organisasi atau perusahaan kita tuh harus bisa mengendalikan, harus mengawasi pekerja-pekerja yang ada di dalam perusahaan. Nah, maka dari itu di manajemen itu penting banget kalian belajar banyak tentang perusahaan. Kalau kalian minat bekerja di dalam perusahaan yang memulai dasi-dasi, Allah ya, dan daftar manajemen aja ya. Next. Oke teman-teman, seperti yang dijelaskan Kak Karin tadi, POSC. Yang pertama ada planning atau perencanaan, yakni di mana perusahaan menentukan tujuannya itu arahnya mau kemana. Yakni ada dalam menetapkan tujuan dan visi, menyusun strategi dan alokasi sumber daya manusia. Kemudian yang kedua ada organizing atau organisasian, di mana perusahaan membentuk struktur atau divisi dari anggota-anggotanya, yakni juga membagi tugas dan tanggung jawab dan serta koordinasi tim. Kemudian ada acquisition atau pergerakan, yakni di mana ketika kita di sebuah organisasi, pastinya sebagai manajer atau pemimpin, kita bisa dan memimpin dan memandu karyawan kita seperti itu. Kemudian yang terakhir ada controlling atau pengendalian,
yakni dengan memantau kinerja, membandingkan hasil, evaluasi dan koreksi, dan umpan balik. Seperti itu. Jadi kurang lebih bisa dibuat segitiga seperti ini ya teman-teman. Mulai dari bawah sendiri sebagai fondasi ada planning, terus tengahnya ada organisasi, activity, dan yang terakhir adalah controlling. Jadi controlling itu yang paling atas karena mengawasi pada activity, organisasi, dan planning. Jadi ibaratnya dari atas mengawasi sampai ke bawah, mulai dari proses hingga hasil akhir kita awasi. Itulah yang dinamakan fungsi controlling. Kalian nanti kalau misal kuliah di manajemen outside waktunya diharapkan kalian tuh nanti bisa kerja menjadi seorang manajer. Nah, dari manajer ini pasti kalian bakal bersinggungan dengan elemen-elemen ini. Ada 6 M. Yang pertama itu ada material atau barang, yang kedua itu ada manusia, yang ketiga itu ada market atau pasar, yang ketiga yang keempat ada uang atau money, yang kelima ada mesin atau machine, yang keenam ada metode atau method. Jadi di manajemen itu nggak hanya kayak mengontrol manusia-manusia aja, tapi juga kita mengontrol kayak misal manajemen operasional, yaitu mengontrol bahan-bahannya atau mungkin alat-alat yang digunakan dalam perusahaan tersebut. Nah, di manajemen sendiri kita akan belajar 4 fokus utamanya, yaitu yang pertama manajemen SDM, manajemen operasional, manajemen keuangan, sama manajemen pemasaran. Jadi di manajemen sumber daya sendiri atau MSDM itu kita akan belajar rekrutmen atau seleksi karyawan. Jadi gimana caranya kita menyeleksi karyawan, lalu menerima karyawan itu, terus kita kasih kompensasi kesejahteraan dan penilaian kerja. Gimana cara kita menilai karyawan itu sendiri untuk kita jadikan karyawan yang selektif. Yang kedua ada manajemen operasional, yaitu optimalisasi proses produksi, terus rantai pasokan dan logistik, pengendalian kualitas, efisien biaya operasional. Ini lebih ke pabriknya. Jadi gimana caranya kita operasionalin orang-orang yang bekerja di pabrik dan mesin-mesinnya. Gimana caranya kita operasionalin waktu juga. Dan manajemen keuangan, perencanaan anggaran, pelaporan keuangan, manajemen arus kas, dan strategi investasi dan resiko. Jadi gimana caranya kita bisa mengatur keuangan itu untuk perusahaan yang kita bisa majukan. Dan yang terakhir ada manajemen pemasaran, yaitu riset pasar dan pelanggan, sosial media, branding dan promosi, strategi penjualan dan layanan pelabuhan. Jadi yang dimana manajemen pemasaran ini juga sangat penting. Gimana caranya kita bisa tahu pasarannya kita, terus pelanggannya kita, konsumen kita yang akan menjadi pemasok utama. Ini nih teman-teman yang menarik ini. Jadi manajemen sendiri itu ternyata banyak loh dicari di berbagai perusahaan. Jadi entah kalian itu dari IPA atau dari IPS atau mungkin dari bahasa agama, ilmu manajemen itu tetap penting karena sangat terpakai di berbagai perusahaan. Buktinya manajemen terdapat 9.000 lowongan kerja. Data ini diambil dari Jobstreet. Jurusan lain belum tentu bisa mengalahkan angka tersebut. Kita coba cek di Gresik sendiri. Di Jawa Timur kurang lebih ada 2.000 lapangan pekerjaan dan juga di Gresik sekitar 1.733. Angka ini sangat tinggi ya teman-teman, terutama di kota Gresik yang dikenal sebagai kota industri. Saya sendiri dulu juga bukan dari IPS, saya dari IPA dan saya alasan memilih manajemen karena manajemen itu merupakan ilmu yang sangat terpakai. Jadi kuliah itu bukan hanya kuliah dapat gelar terus habis itu kalian itu kayak keren ini saya jurusan ini, tapi jurusan tersebut dicari apa enggak di lapangan perusahaan, kurang lebih seperti itu. Nah maka dari itu karena ini kalian kan masih kelas 12 awal ini ya. Nah ini kami kasih orientasi bagaimana jurusan manajemen itu, kurang lebih seputar materinya, seputar lowongan kerja, seputar apa saja sih yang nanti kita temui di manajemen, kurang lebih seperti itu.
izin menambahkan juga di UISI ini itu universitas berbasis industri. Jadi kalau semisal kita nanti mau terjun jadi manajer, langsung terjun ke perusahaan, kita itu benar-benar tahu lapangannya itu kayak gimana, kondisi lapangannya itu seperti apa, masalah-masalah apa yang akan kita hadapi nanti. Juga kita tuh ada dosen dari prodi kami itu benar-benar dosen yang lulusan-lulusan terbaik, juga punya banyak sekali pengalaman di bidang industrial dan manajemen. Ya teman-teman, bahkan beberapa dosen dari manajemen juga ada loh yang petinggi-petinggi dari Semen Indonesia dulu. Karena kami bermitra dengan Semen Indonesia. Jadi di sini, mohon maaf, gambarnya belum izin kelihatan. Jadi teman-teman, kalau info mau tahu tentang manajemen UISI itu seperti apa, terus konsentrasinya seperti apa, kemudian jalur-jalur yang diinginkan untuk masuk ke itu apa aja, teman-teman bisa langsung cek di IG-nya saya UISI dan PMB UISI ataupun manajemen UISI sendiri. Dan di brosur yang udah dibagikan ke Arimbi, di situ ada info-infonya, teman-teman bisa kalau ada yang mau ditanyakan nanti di akhir sesi pasti ada. Oke? Ini ada brosur dari program studi manajemen. Bisa dilihat di brosurnya sendiri. Konsentrasi manajemen itu kan ada 4 tadi. Ada human resource manager atau yang tadi manajemen sumber daya manusia, kemudian ada operational manager, ada marketing manager, ada financial manager, ada entrepreneur. Dan nanti kalau kalian yang pengen masuk di accounting, yang bisa belajar akuntansi, kalian bisa masuk di financial manager. Ya, pokoknya jurusan yang keuangan seperti itu. Kemudian untuk peluang karirnya sendiri bisa jadi human resource development, kemudian bisa jadi apa? Consultant management, bisa jadi marketing manager, bisa jadi entrepreneurship, bisa jadi finance manager dan lain sebagainya ya. Manajemen itu bukan belajar di satu titik aja, tapi mempelajari semuanya yang mengenai tentang manajemen di perusahaan. Kalian bisa belajar dari sini. Kemudian apa sih yang menarik dari visi? Nah, ini kalau di manajemen nanti di semester 6, semester 5, semester 4, nah itu ada gold course. Jadi nanti kalian itu diajak ke teknologinya, main golf bareng-bareng ya, seru banget. Kemudian latihan table manner ya, kalian harus jadi wanita yang harus anggun, gimana caranya cara main yang baik ya gitu. Kalian nanti diajarin di sana. Ya ini hanya di prodi manajemennya UISI, nggak ada yang bilang. Prodi yang ada di UISI, yang benar, ada itu kan? Ya. Kemudian ada lagi ada Miteda, ini kayak seminar gitu guys. Kemudian ada kuliah lapangan. Nah kebetulan kemarin kita di semester 2 ini sudah kuliah lapangan di Malang sama di Surabaya. Kalau di Surabaya itu kita udah pernah di IDS gitu. Dan ini salah satu yang pakai bisnis profesional. Kemarin kita itu disuruh pakai ini buat keterampilan presentasi bisnis. Nah, kita tuh disuruh pakai baju kimian karena nanti kita tuh terbiasa di perusahaan itu pakai kimian. Ya. Gimana cara? Ya begini, pakai jas, pakai celana formal, persiapannya pakai jas yang baik. Ya, yang cowok tuh harus bisa pakai jas yang baik. Kalau pakai speaking itu bagus, tapi harus dipelajari gitu. Jadi manajemen sendiri itu pasti kita akan belajar gimana caranya public speaking yang baik. Pasti bisa semua nanti. Manajemen UISI ada belajar yang baik. Kalau dari itu gimana? Kalau dari itu gini-gini kan? Oh kan, itu kan masih ya apa? Itu kan wajar, belajar. Kalau sudah terbiasa kan ya, oke lah. Itu namanya proses ya kak ya. Dan kadang itu sebenarnya itu bisa menjadi energi tersendiri loh kalau tahu caranya. Dan UISI itu harusnya di manajemen itu kayak sekolah. Ada satu matkul yang memang suka kita belajar namanya itu komunikasi keterampilan di presentasi bisnis lah. Di situ kita tuh nggak cuma belajar tentang mempresentasikan sesuatu yang baik dan benar, tapi juga kita dikasih tahu gimana sih cara berkomunikasi
berkomunikasi dengan orang-orang itu gimana, apalagi khususnya menarik investor ya Kak ya. Ya benar banget. Dan di manajemen misi sendiri kita diajarkan untuk menjadi pemimpin. Dari nama prodinya sendiri manajemen. Berarti kalian itu dipersiapkan untuk menjadi pemimpin. Dan di manajemen misi sendiri itu ada slogannya teman-teman. Jadi slogannya itu leaders are born here. Artinya itu adalah pemimpin lahir dari sini. Nah, oleh karena itu banyak pemimpin organisasi bermisi itu berasal dari prodi manajemen seperti itu. Dan kemudian program studi Indonesia ada apa aja? Ada 10. Nah, tapi kita lebih spesifiknya ke program studi kita yaitu manajemen. Dan buat kalian pastinya nanti mau meneruskan ingin kuliah di mana gitu kan. Nah, di UNIS sendiri itu banyak sekali jalurnya teman-teman. Dan banyak beasiswanya. Kapan lagi kita bisa kuliah gratis? Kapan lagi? Jadi bisa itu ada beasiswa yang sama beasiswa parsial. Kalau beasiswa penuh itu kalian kuliah di UNIS nggak bayar 100%, dan kalau beasiswa parsial itu bayarnya 50%. Dan di UNIS sendiri ada beasiswa Konsumen Indonesia, IPKA, kemudian ada tim BUMN. Dan kalau beasiswa parsialnya itu ada beasiswa saya UNIS. Dan misalnya teman-teman nih mau pengen tahu nih Kak, kalau saya pengen kuliah gratis, nah bisa coba di UNIS. Dan kalau informasinya tentang UNIS, teman-teman bisa buka di Google pmb.unisi.ac.id. Di situ ada info-infonya sebentar. Kebetulan di sini ada yang pakai beasiswa juga. Dari Kak Aditama juga pakai beasiswa, dari Kak Ganda juga pakai beasiswa. Seperti BUMN yang kemarin baru ada pengumuman ya. Kemudian saya juga beasiswa full, tentunya dapat uang 1 per bulan, alhamdulillah. Sebenarnya coba dulu. Nah itu makanya siapa yang nggak main beasiswa Kak Kak sendiri beasiswa IPKA. Kalau Kak Aditama beasiswa Kak. Saya kebetulan di beasiswa Semen Indonesia di ketiga, terus yang paling akhir. Terus Kak Kenji, kalau saya beasiswa apa sih? Kalau saya dari beasiswa seperti BUMN. Ini reguler, keren, juga. Apalagi teman-teman, kalian kan ini anak SMA Semen ya. Jadi satu naungan sama UIS juga. Jadi buat kalian anak SMA Semen itu banyak sekali peluangnya untuk daftar UIS, bisa dapat beasiswa seperti itu. Dan kebetulan dari prodi manajemen sendiri saat ini di UIS juga ada magister manajemen teman-teman. Nah ini kalian bisa lewat jalur akselerasi hanya 5 tahun saja kalian sudah mendapatkan 2 gelar, yaitu S1 manajemen dan magister manajemen tentunya. Nah, di sini kami membuka sesi tanya jawab teman-teman. Yang ketiga ini nggak setiap tahunnya ada, dan kebetulan waktu saya masuk isi itu ada. Nah, persyaratannya yang perlu kamu siapkan yang ketiga yaitu seputar tes KPA, kurang lebih materinya kayak APBK. Nah, selanjutnya kamu akan misalkan lolos, ada tes wawancara. Tes wawancara materinya kurang lebih seperti yang kami jelaskan tadi. Apa itu manajemen, unsur manajemen, fungsi manajemen, kurang lebih seperti itu. Nanti yang mengetes kamu waktu tes wawancara itu prodi manajemennya langsung. Nah, justru sebenarnya waktu ketat-ketatnya itu waktu tes wawancara, karena di sini kamu akan seleksi dari beberapa ratus. Kalau TPA itu atau tes potensi akademik itu hanya diseleksi mungkin 25%-nya saja, kurang lebih seperti itu. Sudah menjawab ya? Sudah. Jadi kalian tadi itu buatnya nambah 2 hari ya. Ya, karena gini, kalau semisal semester zaman S1 itu kan kita 4 tahun. Nah, ini 5 tahun cuma nambah 1 tahun aja. Kita bisa langsung dari 2 S1 dan S2. Ya. Maka itu kalau semisal di sarjana dari sepeda sendiri itu dapat potongan berapa kan? Maksudnya potongannya apa aja gitu? Oke, jadi di UIS sendiri itu ada namanya jalur kemitraan. Jadi misal orang tuanya nih ada yang kerja di Semen, nah itu teman-teman bisa dapat potongan 50%. Jadi 50% itu bisa dijelaskan lagi mendapatkan beasiswa parsial. Potongannya itu 25 sampai 50%. Dan alhamdulillahnya kemarin saya dapatnya beasiswa 50%.
Jadi saya dapat bayarnya setengah harganya. Dan itu sampai semester 8, jadi nggak istilahnya sampai lulus 8 tahun itu kan. Jadi itu kayak misal kalau semisal dia ada enggak kalian semua ya itu nanti persyaratannya kayak setiap semester itu harus IPK-nya minimal itu 3,5. Nah kalau kita itu belum ada persyaratan yang seperti itu, jadi kita cuma dapat Pokoknya aja, nggak dapat kayak persyaratan khususnya untuk melanjutkan bachelor tersebut. jadi dari awal sampai akhir kalian bakal tetap bisa dapat potongan terbaik. Terus kalau misalnya nggak dapat beasiswa itu katanya beasiswa. Satu. Kak.